Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini masih edisi HP-HP rongsokan ya sobat-sobat semua. Jadi ceritanya, saya bercerita dulu ini. Saya ini beli HP ya dari orang yang nyervis, dia nggak punya duit. Lalu dia kasih HP ini. Nah, kasusnya bilang yang punya itu restart terus ya. Jadi hidup mati, hidup mati, hidup mati, seperti itu. Dulu pernah diservis, tetapi katanya, konon katanya itu tidak berhasil. Makanya daripada nggak kepake, bilang yang punya, lebih baik dikasih saja ke bank teksir. Mudah-mudahan masih bisa diservis ya. Nah, apabila kita menghadapi HP-HP seperti ini ya sobat-sobat semua, kita tidak bisa melihat versi firmware-nya. Lewat recovery pun tidak tampil ya untuk versi firmware-nya. Jadi versi PDA-nya itu versi berapa kita tidak tahu. Nah, ini coba saya hidupkan ya sobat-sobat semua. Apakah benar yang diceritakan yang punya ya, yaitu HP restart terus. Oh ya, benar ya sobat-sobat semua. Nah, itu bisa dilihat hidup, logo Samsung Galaxy S3, lalu mati lagi, dan begitu seterusnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang, untuk kasus seperti ini kita tidak bisa melihat versi firmware-nya. Kita hanya bisa bermodalkan keyakinan. Dan di sini saya biasa ambil ilmu-ilmu sakti atau jamu-jamu sakti dari harddisk yang memang sudah saya simpan dari tahun 2012-an ya. Jadi datanya itu masih ada ya sobat-sobat semua. Saya akan coba cari untuk file testednya, karena ini juga masih 50-50 ya. Biasanya ya, meskipun itu berhasil di flash, dia itu tidak hidup, masih bootloop kalau tidak sesuai versi firmware-nya. Bahkan ada juga yang gagal. Nah itu, jadi apabila kita menemui kasus seperti ini, kita modal yakin saja. Kita cari upgradean yang memang terbarunya, di versi terbarunya. Ya mudah-mudahan kan berhasil. Kan selalu saya bilang ya, usaha aja dulu, ikhtiar aja dulu, don itu adalah bonus. Nah seperti itu. Oke, sebelum kita melakukan eksekusi, kita persiapkan dulu ya sobat-sobat semua bahan-bahannya. Nanti akan saya upload bahan-bahannya. Silahkan download di deskripsi ya, bagi yang ingin eksekusi. Nah ini kurang lebih bahan eksekusinya. Ada Odin, ada Samsung USB driver dan firmware-nya. Kita ekstrak dulu Odinnya. Karena di sini saya sudah install drivernya, jadi saya tidak perlu ya. Untuk drivernya tidak perlu saya install. Nah ini untuk firmware-nya. Jadi kita ekstrak dulu. Nah ini sedang memproses. Di sini saya gunakan satu file ya sobat-sobat semua. Sambil menunggu ekstrakan selesai, sekarang kita akan masuk metode download mode seperti biasanya. Jadi eksekusi kegiatan software di Samsung itu ada yang namanya metode download mode. Kalau di Xiaomi itu EDL ya. Nah karena di sini tombol on off-nya itu ndak ada, jadi saya agak repot. Oke, di sini saya mengajak seseorang ya untuk membantu menekan tombol home-nya. Karena kalau sambil shoot seperti ini repot, tapi kalau nggak sambil shoot atau rekam video ya gampang. Nah ini saya minta bantuan seseorang. Aja buat takon sopo. Lalu kita tekan secara bersamaan. Jadi tombol on off, home dan volume bagian bawah tekan secara bersamaan. Lalu dia sampai ada notifikasi seperti ini. Lalu kita selanjutnya klik continue menggunakan tombol on off bagian atas.
Nah, ini sudah masuk download mode. Nah, inilah tampilan download mode di HP Samsung. Paham ya sobat-sobat semua? Lalu kita hubungkan saja, enggak apa-apa. Langsung kita hubungkan ke PC-nya ya. Nah, di sini untuk ekstrakannya sudah selesai. Maka selanjutnya kita tinggal buka Odin-nya ya. Nah, ini Odin-nya kita buka. Saya pakai Odin yang terbaru ya sobat-sobat semua. Nah, di situ terlihat untuk COM-nya sudah tertera. Itu tandanya sudah aktif. Oke, kita coba lagi. Nah, itu langsung tampil ID COM-nya ya, atau portnya. Dia terdeteksi di COM 8. Itu tandanya antara PC dan HP itu sudah terkoneksi dengan baik. Lalu langkah selanjutnya kita klik bagian AP. Karena di sini saya menggunakan file single ya, atau satu file, maka masukkan saja file firmware-nya itu di bagian tab AP ya. Kita cari di mana letak file firmware-nya, kita simpan. Lalu kalau sudah ketemu ya, kita tinggal klik open saja. Hanya seperti itu. Nah, ini proses menunggu ya sobat-sobat semua. Jadi di mana ada sinkronisasi antara tool dan firmware di HP Samsung. Jadi apabila dia ditolak ya, kita tidak bisa melakukan eksekusi. Makanya ada namanya loading firmware. Kalau di Odin seperti itu. Nah, apabila firmware-nya itu sudah terdeteksi dan dia di sini ada notifikasi ya, checking MD5 finish ya, atau successful, itu tandanya sudah bisa dieksekusi. Lalu langkah selanjutnya ya, kita tinggal klik start saja ya. Apabila COM sudah terdeteksi, lalu firmware-nya pun sudah kita masukkan, selanjutnya kita tinggal klik start saja. Nah, proses ini itu lumayan lama. Jadi untuk mempersingkat waktu agar tidak memakan durasi lama, di sini saya akan potong ya. Untuk lama tidaknya itu sesuai kesehatan eMMC itu sendiri dan spesifikasi PC sobat-sobat semua. Nah, ini saya potong ya. Ini mau selesai, hampir mau selesai, sedikit lagi. Kita tunggu saja. Biasanya HP itu akan reboot secara otomatis ya, karena di option toolnya tadi kita centang untuk reboot otomatisnya. Jadi apapun pekerjaan apabila kita lakukan dengan prosedur baik, maka hasilnya pun akan sesuai prosedur ya. Nah, itu sudah muncul notifikasi pas. Jadi untuk di Odin, apabila selesai atau down flashing tanpa error, dia akan muncul notif warna hijau di tool Odinnya, lalu ada tulisan pas. Nah, itu adalah ciri-ciri flashing sudah bekerja atau selesai dengan baik. Nah, ini HP-nya kan reboot tadi, lalu kita tunggu untuk HP mempersiapkan ke booting menu ya, atau prepare, karena kita akan melakukan setting apabila metode ini berhasil. Wow, mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. Akhirnya auto panjang etalase guys. Kalau di kampung HP-HP seperti ini itu masih laku ya sobat-sobat semua. Beda dengan di kota. Di kampung itu HP-HP seperti ini masih dibilang jaya lah. Jadi orangnya itu servis habisnya 120. Jadi HP ini saya kasih harga 50.000 saja. Ya karena kemauan orangnya seperti itu. Dia bilang saya punya uang ini 70 mas, gimana kalau saya kasih HP rusak saja? Ya enggak masalah pak, kalau sampean ikhlas, kita sama-sama ikhlas, ya udah saya ambil, enggak apa-apa. Oke, di sini saya kasih teknisi musafir. Hehe. Lah kok teknisi musafir? Teknisi musafir. Oke, kita tunggu. Kita kalau sudah sampai di seperti ini ya, kita tinggal next saja ya. Oke, amazing guys.
modal 50.000 ini bisa dijual laku. Kalau pinter ngejualnya itu 400 masih laku ya sobat-sobat semua. Dan kebetulan ini HP-nya masih mulus ya. Nah ini sudah masuk ke boot menu ya, atau tampilan menu. Lalu langkah selanjutnya kita akan cek email ya, karena kita telah melakukan flashing ya, apakah bermasalah di emailnya. Wow, amazing, email aman ya. Jadi emang data-data yang saya simpan dari dulu itu sudah tested ya sobat-sobat semua. Dimana kita butuh, kita tinggal copy paste saja. Oke, kita cek ya untuk versi Androidnya itu berapa. Oh, 43 ini masuk ke Jelly Bean ya sobat-sobat semua. Ya, kalau 44 itu masuk ke KitKat. Oke, untuk email aman. Jadi untuk membuktikan keabsahan emailnya, apakah benar-benar bisa menampilkan sinyal dengan baik ya, kita akan coba masukkan kartu ya sobat-sobat semua. Mudah-mudahan tidak ada masalah baru, karena memang melihat fisik dari HP-nya ini itu masih baik-baik sayang ya. Nah ini sudah mulai hidup lagi. Kita tunggu lagi ya sobat-sobat semua. Ya sambil nyimak tutorialnya boleh sambil ngopi ya guys. Jangan sampai lupa ngopi, nanti sepaneng kita. Nah ini sudah tampil atau sudah hidup HP-nya. Lalu kita gunakan otomatis tanggalnya. Nah itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Untuk datanya langsung aktif, berarti sudah dipastikan SIM terbaca dengan baik ya. Oke, mantap jiwa, membahana ya. Coba kita lakukan pengecasan. Apakah ada masalah? Wow, amazing. Nah itu tadi step by step bagaimana servis HP rongsokan ya di HP Samsung S3 ini. Mudah-mudahan di konten kali ini bermanfaat untuk pemula, terus upgrade pengetahuan ya, terus mencoba hal baru, jangan takut, jangan mudah putus asa, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.